Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Proses pembentukan kata adalah proses pembentukan atau perubahan kata dari kata dasar menjadi kata yang dapat menciptakan makna baru. Dalam proses pembentukan kata terdapat 3 proses, yaitu ada afiksasi, inflektif, dan derivatif. Afiksasi dalam bahasa Arab juga terjadi pada isim atau nomina yang mengusung dalam perubahan makna yang terkandung dalam morfem. Kita contohnya seperti karuma, kata karuma di tengahnya ada tasdid lalu dijadikan berarti karoma. Nah, penambahan ziyadah ro bertasdid di tengah ini kalimat berfungsi untuk merubah makna gitu. Nah, menjadi dari yang tadinya karuma yaitu mulia dan menjadi karena ada tasdidnya itu menjadi karoma yang maknanya pun berganti menjadi memuliakan. Nah, fungsi ziyadah yang lainnya adalah untuk pengkiasan langsung dengan kalimat dan juga beberapa jumlah hurufnya. Berikutnya ada derivatif. Nah, infiks derivatif pada verba dalam afiksasi alif dibubuhkan pada isim fa'il. Nah, dari verba 3 huruf atau kita sebut biasanya sulasi mujarrad. Penambahan infiks terletak pada huruf pertama dan kedua dan huruf sebelum akhirnya berharokat kasroh. Maka jadi dari mulai fa'ala menjadi fa'ilun. Gitu. Misalnya dari doroba ditambahkan alif di tengahnya menjadi doribun yang tadi maknanya hanya pukul doroba dan menjadi maknanya dari doribun itu menjadi pemukul. Berikutnya ada inflektif, menambahkan prefiks mim berharokat kasroh di awal kata serta di antara huruf kedua dan ketiga mendapatkan sifat alif serta huruf kedua bentuk dasarnya berharokat fathah. Misalnya ada huruf mim, ada fathah dan alif menjadikan sebuah kata baru menjadi miftahun. Yang tadinya kata fathah itu hanya bermakna membuka dan menjadi miftahun berubah maknanya menjadi kunci. Tersa merupakan suatu kata yang utuh atau asli dan belum memperoleh tambahan imbuhan apapun. Kata berikutnya itu kata turunan. Kata turunan merupakan kata yang telah berubah dari kata dasar yang biasanya dalam bahasa Arab disebut dengan tasrif. Nah, tasrif ini dibagi menjadi 2. Ada lugawi, ada ada istilahi. Nah, lugawi ini yang kita biasanya tahu itu ada fil madi, fil mudhari, fil amr. Fil madi itu wazan fil madi dan mudhari wazannya ada 13. Ada huwa hum ya humahuna anta antum anti antum antuna. Nah, kalau untuk fil amr sendiri dia wazannya hanya ada 8. Jadi ada anta antum antum anti antum antuna. Nah, kalau istilahi itu membeberkan. Jadi misalnya fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fa huwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'al la taqul maf'alun itu disebut dengan istilahi. Berikutnya idgham secara bahasa kalau secara bahasa artinya memasukkan. Nah, secara istilahnya berarti memasukkan satu huruf ke huruf yang lain dan sejenisnya. Sekiranya 2 huruf tersebut dijadikan satu dengan tasdid. Contoh madda. Nah, dari kata madda ini sebenarnya ada madada, ada madda. Baru jadinya jadi madda. Hukum 2 huruf yang diidghamkan tersebut yang awalnya sukun, yang kedua berharokat tanpa adanya penulisan di antara keduanya. Berikutnya adalah i'lal. Adalah membuang huruf illat, mengganti huruf illat atau membaca hukum huruf tersebut dari kata asalnya soinun menjadi sawinun. Itu dari sairun dari asalnya itu sayirun. Ya, kurang lebih seperti itu. Berikutnya ada al-ibdal.
adalah membuang satu huruf dan menempatkan huruf lain di tempatnya. Ibdal itu sama seperti ilal. Hanya saja dalam ilal yang menjadi sasaran adalah huruf illat. Artinya huruf illat yang satu mengganti tempatnya huruf illat yang lain. Sedangkan yang ibdal itu menjadi objeknya adalah huruf illat maupun huruf sahih. Artinya menempatkan huruf sahih di tempat huruf illat sebagai gantinya atau menempatkan huruf sahih di tempat huruf sahih yang lain. Nah, contohnya seperti alif yang berada di akhir kata dan sesudah alif zaidah juga harus diganti hamzah. Nah, contohnya seperti di tabel ini. Nah, ini teman-teman bisa lihat ada hamaro. Nah, dia ada alif dan hamzah, itu harus dihamzahkan kalau ada alif ini. Dan itu awal lafalnya adalah hamaro saja. Dilafalkan hanya hamaro walaupun tulisannya seperti hamara. Gitu. Perbedaan morfologi Arab dan Indonesia. Nah, ada sekitar kurang lebih ada 5. Saya akan sebutkan. Pertama ada kelas kata. Kalau di bahasa Indonesia itu ada 13. Nah, ada kata kerja, kata sifat, terus ada kata benda, ada kata bilangan, ada kata ganti, ada kata keterangan, ada kata tunjuk, terus ada tanda tanya, dan berikutnya ada kata sandang, dan juga ada kata depan, ada kata seru, terus ada kata penghubung, dan terakhir adalah kata ulang. Nah, itu 13 dari bahasa Indonesia kelas katanya. Tapi kalau di bahasa Arab, morfologi bahasa Arab itu hanya ada 3. Ya, hanya ada 3. Pertama ada nomina, huruf, dan verba. Itu saja perbedaan Indonesia dan Arab. Kelas dari kata kelas kata. Dari kelas kata. Nah, berikutnya ada kala. Nah, kalau di Indonesia ini morfologinya itu dia hanya membahas 3. Ada sekarang, yang akan datang, dan masa akan lampau. Hanya ada 3. Nah, sementara kalau di Arab itu ada 4. Ada sekarang, terus yang akan datang berhubungan dengan larangan, dan yang akan datang perintah. Dan keempat itu adalah masa lampau. Itu perbedaannya dari kala. Dan berikutnya itu ada nomina. Nah, kalau di Arab itu ada 3, ada majrur, mansub, dan majhul. Nah, kalau di Indonesia tidak ada bahasan itu, kategori tersebut. Kelas kata berikutnya di Indonesia itu tidak ada, maksudnya ada 3 kategori yang dibahas. Itu ada integratif, dan juga ada preposisi, dan juga ada konjungsi. Nah, sementara kalau di Arab itu cuma 1 kategori saja, jadi itu marfu atau huruf. Berikutnya adalah pembagian macam-macam fiil ataupun verba dalam bahasa Arab. Pertama, berdasarkan waktu yang terjadi. Itu ada terbagi 3, ada fiil madi, mudhari, dan amr. Nah, yang kedua menurut jenis dan hurufnya. Yang pertama itu ada fiil sahih. Dan di fiil sahih ini ada pembagian lagi, ada fiil salim, fiil mahmuz, dan fiil mudha'af. Nah, berikutnya di fiil mu'tal itu ada fiil mithsal, fiil ajwaf, fiil naqis, dan fiil makhruf, dan terakhir ada fiil makrun. Yang ketiga menurut objek dan penderitaannya. Itu ada 2, ada fiil lazim dan fiil muta'addi. Dan keempat menurut bentuk dan bentuk aktif dan atau pasifnya. Itu ada 2, ada fiil ma'lum, ada fiil majhul. Yang kelima menurut susunan huruf. Itu ada fiil mujarrad, ada fiil majid. Baik, berikutnya saya akan sedikit beropini tentang nomina berdasarkan struktur dan juga jumlah dalam bahasa Arab. Sebagai bahasa yang bertipe inflektif dengan akar disalibis, bahasa Arab memiliki karakter tersendiri dalam membentuk
pembentukan nomina, yaitu integritas, akar, dan pola bentuk akar dalam bahasa Arab terdiri dari 3 konsonan yang tidak dapat diucapkan, sehingga konsonan harus memiliki vokal yang tersusun sesuai dengan polanya. Sedangkan pola berupa rangkaian unsur-unsur vokal dan konsonan augmentatif yang dapat dianalogikan untuk menciptakan kata baru dalam bahasa Arab. Nah, dalam bahasa Arab, nomina memiliki ruang lingkup yang luas karena menaungi jenis kata-kata selain verba dan partikel. Dalam ruang lingkup nomina, jenis-jenis kata yang ada diklasifikasikan menjadi 2, yaitu nomina variabel dan juga invariabel. Nama variabel menjadi fokus utama dalam proses morfologis karena fleksibilitas perubahannya sangat terbuka. Nomina ini memiliki 2 jenis, yaitu nomina primitif dan juga derivatif. Nah, nomina primitif terdiri dari 2 jenis, yaitu nomina konkret, abstrak, dan keduanya menjadi landasan atau bentuk dasar dalam proses morfologis. Nomina derivatif sedangkan nomina derivatif terdiri dari 17 jenis yang terklarifikasi dalam 2 kelompok berdasarkan bentuk dasar, yaitu nomina derivatif berasal dari verba dan nomina. Proses morfologis nomina variabel terjadi melalui sistem argumentasi derivasional. Sistem ini terdiri dari 3 komponen dasar dalam pembentukan nomina variabel maupun afik atau konsonan argumentatif. Morfem dasar, bentuk dasar, dan pola integritas ketiga komponen dasar. Ini dapat membentuk nomina derivatif di antara 4 jenis morfem afik yang ada, dan produktivitas konflik paling tinggi dan paling rendah. Mungkin hanya sampai sini opini dan juga sedemikian jawaban saya. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga dimaafkan. Apabila ada kata-kata yang salah, tolong diperbaiki dan jangan disimpan dalam hati. Saya Muhammad Randy Abdullah undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa.